Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik. Apa yang kalian pelajari sebelum ibu masuk ini tadi? Mata pelajaran apa sebelumnya? IPA sama IPS. Ya, sebelum ibu masuk dalam layanan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Ya, alhamdulillah. Ibu harapkan ibu memberikan layanan. Selama ibu memberikan layanan, tidak ada yang keluar masuk ruangan ya. Ibu mengabsen terlebih dahulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Afika Azahra, Ahmad Syahid, Ali Firmansyah, Andriano, Anggun, Arfan, Arumi, Cerin, Dinda, Hesti, Hurun Ainina, Imam Santoso, Marcelino, Mifta Aulia, Muhammad Fatur Rahman, Muhammad Raka, Nabila Zahwa Akila, Natalia, Olga, Revaldo, Rizky. Revaldo kemana kemarin? Tidak hadir. Kemarin di sini Alpa ya. Kenapa? Mana Revaldo? Kenapa kemarin nah? Lambat bangun. Kenapa bisa lambat bangun? Kenapa lambat bangun? Revaldo yang ibu tanya ya. Begadang malam, main game, main HP, main apa? Ya, di sini ibu sedikit memberikan layanan yaitu mengenai tumbuhkan self management. Ya, kemudian adapun tujuan dari materi layanan tersebut yaitu agar siswa memahami arti penting self management. Kemudian menyadari kebiasaan diri dalam mengelola waktu dan tanggung jawab. Kemudian menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa itu? Misalnya, tanggung jawab seorang siswa. Ya, belajar atau mengerjakan tugas atau PR. Kemarin sudah banyak ya kita bahas mengenai itu ya, tanggung jawab seorang siswa. Ibu harap kalian bisa memahaminya ya. Kemudian, apa itu self management? Baca, silakan. Siapa yang bisa baca? Satu saja, satu. Berdiri, ayo. Berdiri, Anggun. Silakan baca. Kasih lantang suaranya. Self management adalah kemampuan mengatur diri sendiri
termasuk mengelola waktu, emosi, dan tindakan agar dapat mencapai tujuan dengan baik. Siswa dengan ya, satu saja dulu ya, silahkan duduk. Ya, apa yang kalian ketahui yang sudah dibaca temanmu tadi? Ya, mengatur diri sendiri, termasuk mengelola emosi, mengelola waktu, emosi, dan tindakan agar dapat mencapai tujuan yang lebih baik atau dengan baik ya. Apa contohnya? Misalnya, mengelola waktu itu seperti apa contohnya yang kalian terapkan atau yang pernah kalian lakukan di rumah? Ya, memanfaatkan waktu, ya, atau memanfaatkan waktu untuk belajar ya. Apalagi, misalkan kalau di sekolah, di rumah juga bisa belajar ya, di sekolah juga bisa. Cuman kalau tugas yang namanya PR harus dikerjakan di rumah. Apa saja upaya-upaya kalian yang kalian lakukan? Siapa yang bisa? Kasih contoh. Mengelola waktu dengan baik. Apa contohnya? Apa Olga? Silakan. Apa? Misalkan mengelola waktu dengan baik atau sebaik-baiknya. Apa? Sebelumnya Ibu sudah kasih. Apa? Membuat jadwal. Iya, aktivitas sehari-hari tentunya. Di jam berapa kalian bangun pagi untuk berangkat ke sekolah? Ya, di jam 6. Tidak bangun di jam 5. Kalian di jam 6. Kemudian di jam 6 pagi, aktivitas apa yang lebih dulu kalian lakukan? Mandi. Ya, mandi. Kemudian apa lagi? Ya, sarapan. Kemudian apa lagi? Ya, dan lain sebagainya. Sampai berangkat ke sekolah. Setelah kita masuk di gerbang sekolah, kita harus siap untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa tentunya maupun siswi. Dan kami sebagai seorang guru juga tentunya setelah masuk di depan gerbang sekolah, kami siap untuk menjadi seorang guru. Jadi, dengan orang tua kalian di rumah, yaitu adalah ibu dan bapak kalian. Orang tua kalian di sekolah, yaitu adalah ibu dan bapak guru. Kemudian, di sini siswa dengan self management yang baik mampu menunda kesenangan saat demi hasil yang lebih baik. Apa contohnya? Kalau di kehidupan sehari-hari, apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Ayo Nina, silakan. Apa contohnya di dalam kesehariannya kamu? Siswa dengan self management yang baik mampu menunda kesenangan sesaat demi hasil yang lebih baik. Apa? Apa misalkan? Iya, benar sekali ya. Bagus sekali jawaban dari teman kalian. Siapa namanya tadi, Nah? Iya, Arfan. Bagus sekali ya jawabannya, tepat. Yaitu kita harus menunda sedikit waktu bermain. Kemarin sudah melakukan ujian tengah semester. Apakah kalian tidak bertanya-tanya nilai kalian tuntas atau tidak? Tuntas atau tidak? Belum ada nilai yang keluar, belum ada yang dikembalikan. Ya, jadi apabila nilainya sudah keluar nanti, berapa standar penyelesaian? 75. Ya, jadi kalau di bawah dari 75 berarti dinyatakan tidak tuntas. Ya, tidak tuntas ya. Tidak tuntas tentunya ya, karena ini belum kenaikan kelas ya. Nanti kita ada namanya ujian akhir semester. Baru kita pembagian rapor. Di situ adalah ketentuan untuk naik kelas ya. Ya, bagus sekali ya jawaban teman kalian tadi tuh. Kita bisa menunda waktu bermain. Misalnya bermain kalian berapa jam? Main HP-nya di rumah berapa jam?
Tiada 1 jam. Bohong. Berapa jam? Lama sekali tuh, kita lihat lewat. 10 jam. Kurang itu terus yang dikorek berarti. Hah? Iya. Misalnya 3 jam waktu bermain di rumah, boleh dikurangi 1 jam ya, untuk mengerjakan atau latihan soal. Ya, siapa yang bisa melakukan itu atau yang biasa menerapkan itu di dalam kesehariannya? Ayo kak. Ya, semua bisa dipahami ya mengenai ini. Kita dapat mengurangi jam berleha-leha atau jam bermain untuk apa? Mengerjakan tugas-tugas dari sekolah atau latihan-latihan soal. Kemudian, mengapa self management itu penting? Mengapa? Baca. Baca, silakan. Membantu mencapai tujuan belajar tentunya ya. Agar kalian dapat mencapai nilai yang agar nilai-nilai kalian tuntas. Kemudian meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Kemudian meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Seperti apa misalnya contohnya meningkatkan kedisiplinan itu? Seperti yang kita sudah jelaskan tadi ya. Ya, harus disiplin diri. Apa misalnya lagi? Contoh keseharian di sekolah. Siapa yang bisa? Mengumpulkan tugas dengan tepat. Ya. Siapa yang sudah menerapkannya selama ini? Ayo. Ya, ibu harapkan semua mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Tidak perlu dicari-cari oleh guru mata pelajarannya ya. Seperti apa? Setoran hafalan, bahasa Inggris dan tugas-tugas lainnya ya. Kemudian mengurangi stres karena mampu mengatur waktu dengan baik. Kalian stres tidak kalau banyak tugas? Iya, tentunya kalian akan stres atau namanya juga apa yang kalian rasakan selain stres? Terbebani. Ya, terbebani ya tentunya ya. Bagaimana kenapa kalian bisa terbebani? Banyak tugas. Iya, karena yang tadi ya, kita kembali yang tadi yang Ibu jelaskan sebelumnya. Karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Jadinya tugasnya menumpuk. Betul tidak? Ya, betul. Jadi, ayo kita merubah cara belajar kita lebih baik. Ya, lebih teratur ya. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Jika ada waktu, cepat-cepat diselesaikan tugasnya. Tidak perlu tunggu lagi hari esok. Agar dapat mengurangi stres. Itu tadi, supaya tidak banyak beban pikiran ya. Kemudian, membentuk kebiasaan positif dan konsisten. Membentuk kebiasaan positif dan konsisten. Kita harus membangun diri kita agar lebih baik. Yaitu adalah diterapkan kebiasaan-kebiasaan yang Positif. yang positif. Yang positif tadi sudah dipahami tadi. Seperti apa contohnya? Iya, mampu mengatur waktu atau cara belajar dengan baik. Atau buat jadwal. Bisa dibuat jadwal ya dalam kertas lembaran. Misalnya pagi di jam 6 saya harus bergegas ke sekolah. Di jam 12, masih di sekolah ya, jam 12 ya. Di jam 1 saya akan pulang ke rumah dan akan istirahat dulu. Setelah itu bisa istirahat atau makan dulu ya. Iya. Di malam hari bisa meluangkan waktu untuk belajar atau latihan-latihan soal. Ya, kemudian agar kita dapat, apabila itu kita lakukan terus-menerus, itu akan menjadi konsisten. Karena itu sudah kita lakukan terus-menerus. Ya, kemudian
menumbuhkan self management, yaitu kenali diri dan kebiasaanmu. Seperti apa itu kebiasaan? Kebiasaan itu apa? Ya, benar sekali apa yang teman bilang. Yaitu kebiasaan atau yang sering kita lakukan dalam keseharian. Sudah paham ya? Kemudian buat ya, ini tadi ibu jelaskan tadi ya, buat jadwal belajar dan istirahat dengan baik. Kemudian tetaplah prioritas mana yang penting dan yang mendesak. Seperti apa yang mendesak yang harus didahulukan? Seperti apa? Seperti apa yang kepentingan yang penting yang mendesak? Yang bukan jadwalnya tapi justru malah harus diselesaikan lebih tepat waktu. Misalnya apa? Ya, tugasnya misalnya sementara mengerjakan tugas di hari Sabtu di jam ke-5 atau di jam ke-4, sedangkan guru di jam terakhir kelasnya kalian harus tampil untuk latihan upacara. Jadi yang harus didahulukan apa dulu? Latihan upacara dulu. Ya, seperti itu ya. Latihan upacara dulu karena latihan upacara akan tampil di depan banyak orang. Dan kalian harus bertanggung jawab atas hal itu ya. Di kelasnya kalian. Sekalian sudah pernah belum menjadi petugas upacara di kelas ini? Belum? Sudah. Oh, sudah. Oh iya, Santoso. Sudah pernah ya? Jadi sudahkah kamu mengelola waktu dengan baik? Kamu yang ditanya di sini. Sudahkah kamu mengelola waktu dengan baik? Ya, belum. Jadi harus diupayakan. Ya. Kita sama-sama merubah kebiasaan yang kurang baik. Kemudian hargai setiap kemajuan sekecil apapun. Kemudian apa misalnya contoh kecilnya yang biasa kita lakukan? Hargai setiap kemajuan sekecil apapun. Apa? Yang ringan-ringan saja. Apa? Ya, mengerjakan PR dengan tepat waktu. Apalagi ada lagi yang lebih mudah dari itu. Apa Olga? Bangun di pagi hari. Misalnya hari ini bangunnya jam 6. Besoknya bisa di jam 5 lewat sedikit. Ya? Ya. Ya? Bisa ya? Siapa yang sering terlambat? Banyak ya. Kemudian, contoh penerapan di sekolah dan di rumah. Di sekolah, datang tepat waktu, menyiapkan perlengkapan sebelum belajar, mengerjakan tugas sesuai jadwal. Ini banyak terjadi ya? Iya. Hari ini dikumpul misalnya di jam 1, 2, 3 mengumpulkan tugas mata pelajaran bahasa Inggris. Yang kalian bawa tugas matematika. Banyak tidak seperti itu kejadiannya. Atau hanya yang dikerja hanya mata pelajaran IPS di jam terakhir. Di jam pertama tidak ada terselesaikan tugasnya. Jadi kacau kan? Yang rugi siapa? Iya, yang rugi tentunya diri kalian sendiri. Jadi harus dirubah ya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dirubah ya. Tidak boleh terus-terusan seperti itu. Kemudian contoh di rumah, membantu orang tua, mengatur waktu belajar tadi ya, yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Mengatur waktu belajar dan bermain, tidur yang cukup agar keesokan paginya berangkat ke sekolah tidak mengantuk atau tidak terlambat ya. Tidak datang di sekolah, masuk di jam pertama sudah menguap terus. Ada yang seperti itu tidak? Ada. Ya. Jadi pelan-pelan harus apa? Dirubah. Iya, harus dirubah, harus diterapkan di dalam diri sendiri ya. Ditanamkan di dalam diri maupun di dalam pikiran agar tidak selalu terlambat sampai di sekolah dengan tepat waktu. Di rumah membantu orang tua
Siapa yang biasa membantu orang tua? Ya, membantu bapak. Ya, mencuci piring. Apa lagi? Ya, menjemur kain. Apa? Ya, apa lagi? Menyapu rumah. Bagi perempuan-perempuan ya, harus latihan. Itu juga namanya belajar. Bukan nanti belajar di dalam kelas. Itu baru namanya belajar. Memegang pulpen dan buku. Di rumah itu juga itu belajar ya. Mencuci piring, itu juga namanya belajar ya. Belajar mengerjakan tugas-tugas rumah. Kemudian, ibu memiliki refleksi diri. Di sini ya. Apa pertanyaannya? Ya, apa yang sudah kalian lakukan? Ayo silakan, keluarkan kertas selembaran. Tidak usah ditulis soalnya, iya langsung saja. Nomornya dikasih jelas ya. Bisa ibu kumpul ya? Sekarang. Ayo. Hanya 3 nomor. Kertas lembaran saja, kertas lembaran. Raka kemana itu? Suruh kemana itu? Mau basahin selembaran saja. Apa hal yang sudah kamu lakukan untuk mengatur waktu belajar? Apa yang sudah kalian lakukan? Menggambar. Oke, menggambar. Membaca. Ya. Tidak usah ditulis, langsung jawabannya saja. Nomor 1, jawabannya apa? Yang kalian yang terjadi dalam diri kalian ya, dikemukakan di situ. Bukan menurut orang lain. Ya? Jadi apa yang kalian sudah lakukan untuk mengatur waktu belajar? Apa? Misalnya upayanya, apa saja yang kalian upayakan? Mengurangi bermain, mengurangi waktu bermain, membaca buku. Apa? Membaca buku. Ayo silakan. Kemudian nomor 2. Apa yang ditanyakan nomor 2 itu? Apa tantangan terbesar dalam mengelola diri? Iya Bu. Apa tantangan terbesarmu dalam mengelola diri? Mengelola diri itu misalnya mengelola emosi, mengelola diri kalian. Supaya tidak kabur. Apa tantangan terbesarmu? Apa hal yang sudah? Atau apa tantangan terbesarmu dalam mengelola dirimu sendiri? Mengelola potensimu, potensi dirimu. Langkah apa yang akan kamu lakukan agar lebih teratur mulai dari hari ini? Langkah apa yang akan kamu lakukan? Di sini yang ditanyakan mengenai upaya-upayanya kalian dalam melakukan melakukan hal-hal yang positif di dalam kesehariannya kalian. Misalnya belajar, apa upayanya kalian? Nomor 2 itu Apa tantangan terbesarmu dalam mengelola diri atau ketika mendapatkan masalah? Kalian bisa tenang atau tidak? Ayo, sudah kumpul saja. Iya, ini. Besok sekolah ya. Apa? Hari ini tidak ada tadi. Ya, di sini Ibu mempunyai papan emoticon atau apa yang kalian rasakan setelah kumpul di depan, atau yang sudah kalian rasakan setelah mengikuti layanannya Ibu ya. Ya, Ibu akan membagikan kertas sengaja ya. Opor. Kalian akan menulis nama kalian di kertas ini ya. Kemudian akan menempelnya di emoticon itu. Paham? Ya, paham. Tulis namanya di sini, tulis namanya kalian. Nama tulis. Ya. nama saja.
Sudah berapa itu? 4? Ayo sudah buruan, tulis namanya. Baru tempel di depan. Oke Bu. Iya, kamu apa yang kalian rasakan atau yang kalian alami setelah selesai melaksanakan layanannya Ibu, layanan BK ini? Ayo, silakan namanya, tulis namanya dan baru tempel di depan. Iya. Ayo silakan. Misalnya Ibu kasih contoh ya. Nah, misalnya di sini namanya Ibu. Ibu akan menempelnya di sini. Ayo, silakan, buruan. Tempel. Oh, digambar emonya juga. Iya, terserah. Apa yang kalian rasakan di sini? Kalian marah kah, bahagia, galau, atau sedih? Ayo, silakan. Apa yang digambarnya itu? Saya menangis. Saya marah. Ayo, silakan. Cepat. Bahagia. Ya, dengan bahagia. Sudah tak tutup. Sudah panggil lagi bahagianya. Ya, terima kasih ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.